Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang masih berkaitan dengan setan tentunya, yaitu tentang perkampungan setan. Jadi ternyata, makhluk halus seperti mereka ini ada kalanya bisa mendiami satu wilayah khusus sebagaimana manusia pada umumnya. Tapi karena sosok-sosok itu tidak kasat mata, biasanya manusia ini kan yang enggak ngeh lah kalau misalnya mereka ada di sana juga gitu. Hal itulah yang kemudian menjadi sumber konflik antara manusia dengan makhluk halus ini. Nah, kisah horor yang akan aku ceritakan malam ini adalah rentetan teror mistis yang menimpa kakeknya pengirim cerita kita yang tidak sengaja menempati sebuah kampung setan. Nah, penasaran gimana kisahnya? Bentar lagi aku ceritain ya. Jadi, kisah yang sekarang aku ceritakan malam ini dikirim sama teman kita yang bernama Caca dari Jawa Timur. Halo Caca. Jadi kisah horor ini menimpa keluarga besarnya Caca, dimulai dari kakeknya dan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Dan by the way, sesuai dengan permintaan Caca, semua nama dan tempat yang ada di kisah ini sudah kami samarkan ya. Jadi Caca dan keluarganya ini tinggal di salah satu desa di kota J yang ada di Jawa Timur. Mereka menghuni sebuah rumah secara beramai-ramai bersama 3 generasi sekaligus. Jadi dalam satu rumah ini ada 3 generasi ya. Pertama ada kakek neneknya Caca yang kita kasih aja namanya Mbah Parjo dan Nek Suri. Terus yang kedua ada keluarga budenya Caca namanya Bude Santi. Terus yang ketiga ada keluarga Mama Wiwin atau mamanya Caca bersama dengan keluarganya juga. Rumah yang mereka tempati itu pertama kali dibeli sama Mbah Parjo sekitar tahun 1940-an. Jadi sekarang kita tarik mundur ke kisah di tahun 1940-an ini ya. Ini aku paling suka kalau dapat kisah dari kakek-kakek. Kisah zaman dulu tuh horornya lain. Dan di sini juga untuk memudahkan ceritanya. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku akan menyebut tokoh-tokohnya ini langsung dengan namanya ya biar gampang gitu. Jadi ceritanya pada awal tahun 1940-an Parjo, kakeknya Caca ini bekerja sebagai seorang tentara di kota Es yang ada di Jawa Timur. Sementara Suri, neneknya Caca ini, bekerja sebagai seorang bidan di kota yang sama dengan Parjo. Nah, setelah resmi menikah, Parjo ini tiba-tiba mendapatkan tugas mutasi yang mewajibkan dia pindah dari kota Es ke kota J. Parjo pun segera langsung mengajak istrinya untuk pindah juga ke kota J ini. Mendengar ajakan itu, Suri ini pun langsung setuju dan berkata, "Ya sudah mas, aku ikut kamu. Aku akan resign dari pekerjaanku," kata Suri. Akhirnya singkat cerita sesampainya mereka di kota J, mereka langsung bergegas membeli rumah untuk ditinggali, sampai akhirnya mereka melihat ada 3 rumah peninggalan Belanda yang dijual sama pemiliknya. Ketiga rumah ini posisinya berjejeran. Memang di ujung kanan adalah rumah satu lah kita sebutkan, di tengah rumah 2, yang paling kiri rumah ketiga. Dan setelah menimbang-nimbang, Parjo sama Suri ini memutuskan untuk membeli rumah nomor 1, rumah yang sebelah kanan ini. Kenapa? Karena dibandingkan dengan rumah nomor 2 dan rumah nomor 3 ini, rumah nomor 1 ini memiliki kebun belakang yang luas sekali. Saking luasnya kebun itu, sampai-sampai bisa dibangun beberapa rumah lagi. Bisa dibikin kompleks gitu saking luasnya. Akhirnya dibelilah sama kakek rumah nomor 1 itu kan. Selama menempati rumah itu semua berjalan lancar-lancar saja. Meski memang tergolong rumah kuno, mereka tidak pernah mengalami gangguan mistis sama sekali. Alih-alih teror mistis, di rumah itu Suri justru mendapatkan sebuah kabar bahagia karena akhirnya dia hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Santi. Nah, Santi ini siapa? Ya tadi, budenya Caca yang kusebutkan di awal tadi. Setelah melahirkan Santi, Suri ini pun tiba-tiba kepikiran buat kembali bekerja lagi. Akhirnya dia bilang ke suaminya, "Pak, boleh enggak aku kerja lagi? Aku bosan kalau misalnya di rumah terus, aku pengen punya aktivitas yang produktif lagi gitu." "Oh boleh bu," kata Parjo kan. "Boleh bu, tapi kalau kamu kerja lagi pastikan anak kita ada yang jaga ya," katanya. "Iya pak, habis ini aku mau cari pengasuh atau babysitter gitulah buat jagain Santi." Dan akhirnya,
Suri pun segera langsung mencari pengasuh hingga akhirnya dia mendapatkan seorang pengasuh bernama Mbak Wati. Awalnya, waktu sudah direkrut, semua lancar-lancar saja. Tapi ketika memasuki minggu ketiga, Mbak Wati ini tiba-tiba berhenti bekerja tanpa alasan yang jelas. "Ah Bu, saya mau resign," katanya. Setelah Mbak Wati berhenti, Suri pun kembali mencari pengasuh baru lagi. Dan setelah dapat, lagi-lagi si pengasuh ini hanya bertahan dalam hitungan minggu saja. Di minggu kedua bekerja dia juga memilih untuk berhenti tanpa alasan yang jelas, sama kayak Mbak Wati tadi. Tidak menyerah di sini, Suri pun kembali lagi mencari pengasuh untuk ketiga kalinya. Tapi setelah dapat, si Mbak ketiga ini juga tidak bertahan lama, tidak sampai 1 minggu, cuma 5 hari bekerja, dia langsung izin berhenti. Dengar itu nanyalah si Suri lagi kan, "Loh kenapa Mbak tiba-tiba resign begini? Apa anak saya rewel sampai Mbak tidak betah mengasuh dia gitu?" "Enggak kok Bu, Santi ini baik kok anaknya. Tapi mohon maaf ya Bu, saya tidak betah tinggal di rumah ini. Hawanya panas dan entah kenapa perasaan saya juga sering tidak enak. Rasanya ada sesuatu yang janggal lah Bu sama rumah ini," kata si Mbak ketiga ini. Mendengar itu, Suri itu tidak langsung percaya. Dia menganggap si Mbak ini cuma cari-cari alasan saja supaya dia bisa berhenti. "Orang selama kami tinggal di sini, kami tidak apa-apa kok," pikirnya Suri ini. Akhirnya, Suri pun mengizinkan si Mbak ini keluar tanpa berpikir macam-macam. Nah, setelah pengasuh yang ketiga itu keluar, Suri pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mengasuh Santi dengan tangannya sendiri. "Dahlah, kayaknya memang aku tidak diperbolehkan kerja sama Tuhan. Aku memang disuruh buat jadi ibu rumah tangga saja, biar bisa mengasuh anakku," gitu kan pikirnya. Akhirnya setelah dia berhenti kerja, Suri kembali mengasuh anaknya, dan dia pun kembali hamil dan melahirkan anak kedua yang dikasih nama Wiwin. Nah, inilah mamanya pengirim cerita kita, mamanya si Caca. Kelahiran Wiwin ini pun semakin melengkapi kebahagiaan keluarga mereka, hingga tibalah waktu di mana mereka mulai dihantui oleh rentetan teror mistis. Masuk? Jadi ceritanya, pada suatu hari sang suami atau Parjo ini tiba-tiba demam tinggi dan sampai mengalami muntah darah yang sangat ekstrem. Sering sekali. Khawatir terjadi sesuatu, Suri pun segera membawa suaminya ke rumah sakit untuk diobati. Tapi setelah beberapa minggu di rumah sakit, kesehatan Parjo ini tidak juga membaik, dia justru semakin sering lagi muntah darah dibanding sebelumnya. Melihat kondisi suaminya yang semakin buruk, entah kenapa Suri ini tiba-tiba berpikir begini, apa jangan-jangan penyakit suamiku ini ada hubungannya sama hal gaib ya? Soalnya kan sudah lama di rumah sakit nih kok tidak sembuh-sembuh gitu kan? Nah, akhirnya berdasarkan pemikiran itu, Suri pun membawa Parjo untuk pulang dari rumah sakit dan memanggil orang pintar namanya Mbah Marwan untuk bisa mengobati suaminya. Pada hari yang memang sudah ditentukan, Mbah Marwan ini pun pergilah itu ke rumahnya Parjo untuk mengecek kondisinya. Tapi anehnya, pas dia sudah sampai di depan rumahnya, Mbah Marwan ini tidak mau masuk ke dalam rumah. Dia malah berhenti di seberang jalan dan berdiam di sana. Dia tidak mau masuk, jangankan ke dalam rumah, ke halaman rumahnya saja dia tidak mau. Suri yang melihat Mbah Marwan datang, langsung keluar rumah. Mari Mbah, masuklah ke dalam, suami saya ada di dalam," kata Suri. Tapi tanpa disangka-sangka si Mbah Marwan ini malah menolak ajakan itu. Dia bilang, "Maaf Mbah, maaf saya tidak bisa menginjak rumah kamu. Kalau Mbak Suri ingin suami Mbak sembuh, bawa suami Mbak ke sini ketemu saya di sini," katanya. Mendengar penolakan itu, Suri membatin, emangnya kenapa sama rumahku nih sampai-sampai Mbah Marwan tidak mau masuk gitu kan? Tapi karena tidak mau ambil pusing, Suri pun segera meminta suaminya keluar ketemu sama Mbah Marwan di seberang jalan itu. Setelah bertemu, tanpa berbasa-basi, Parjo langsung nanya, "Mbah, saya ini sakit apa sih? Kenapa saya tidak sembuh-sembuh?" Mbah Marwan menjawab, "Jadi gini ya Mas, menurut penglihatan saya, kamu ini sakit karena ulah makhluk gaib yang ada di rumah kamu. Mereka marah karena kamu tidak meminta izin tinggal di sini." "Hah, masa sih Mbah?
Saya sudah cukup lama loh tinggal di sini sampai sudah punya anak dua. Saya tidak pernah mengalami apa-apa. Lagi pula, kenapa harus saya minta izin sama mereka? Kata si Parjo. Mbah Marwan bilang lagi, selama ini mereka memang belum menampakkan diri karena mereka masih menunggu waktu. Tapi kalian harus hati-hati karena rumah yang kalian tempati itu adalah perkampungan setan. Saya saja tidak berani pergi ke sana, Mas. Makanya saya mengajak kamu ketemu di sini, kata Mbah Marwan. Mendengar penjelasan dari Mbah Marwan ini, Parjo nanya lagi. Terus saya ini harus bagaimana, Mbah? Bisa sembuh tidak ini? Nah, dari situlah Mbah Marwan ini akhirnya menyarankan Parjo untuk menjalankan sebuah ritual khusus, yaitu menaburkan garam di sekeliling rumahnya sebanyak 3 kali pada malam sebelum bulan purnama. Tapi ritual itu harus dilakukan tanpa memakai sehelai pakaian apapun alias mohon maaf telanjang bulat. Awalnya Parjo sempat ragu, tapi karena dia ingin sembuh, dia pun akhirnya terpaksa menuruti saran itu. Ya sudahlah Mbah, saya ikuti saja apa yang kamu bilang. Yang penting saya sembuh, kata si Parjo. Dan akhirnya singkat cerita hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Pada suatu malam sebelum bulan purnama, Parjo pun melepas semua pakaiannya dan menaburkan garam di rumahnya sebanyak 3 kali putaran dengan ditemani sama istrinya, Suri. Dia tidak sendirian. Nah tapi pas baru saja masuk ke putaran kedua, pingsan si Parjo ini. Astagfirullah Mas, kenapa kamu pingsan? Bangun-bangun Mas, kamu tidak apa-apa kan? Kata Suri panik. Setelah berkali-kali dibangunkan, Parjo ini pun tidak bangun-bangun. Khawatirlah Suri di sini ya kan? Suri ini takut apabila ritual yang dijalankan sama Parjo ini tidak selesai, mereka akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Didorong oleh pemikiran itu, Suri pun akhirnya memutuskan untuk meneruskan ritual yang dijalankan sama Parjo tadi. Sama kayak Parjo tadi juga, di situ Suri langsung melepaskan semua pakaiannya dan lalu menaburkan garam di sekeliling rumahnya. Setelah ritual itu selesai, secara tiba-tiba Parjo bangun siuman. Pak sudah bangun Pak? Loh kamu sedang apa? Sudah, Bapak tenang dulu. Saya yang tadi meneruskan ritualnya. Ayo Pak, masuk kita ke dalam rumah. Akhirnya mereka masuk dalam rumah dan tidur sampailah pagi tiba. Nah, pada keesokan harinya, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada Parjo, di mana pada hari itu dia terbangun dalam keadaan yang segar bugar seolah-olah tidak mengalami sakit sama sekali. Parjo pun berpikir, wah manjur juga ini nasihatnya Mbah Marwan ya, aku sudah sehat seperti dulu, kata dia. Tapi sayangnya kesembuhan itu tidak berlangsung lama, karena beberapa hari kemudian Parjo kembali jatuh sakit, dan kali ini sakitnya jauh lebih parah dibanding sebelumnya. Jadi pada suatu pagi, Parjo ini tidak kunjung bangun dari tidurnya, padahal Parjo adalah orang yang selalu bangun pagi, meskipun dalam keadaan sakit sekalipun. Sakit yang kemarin pun, dia tetap bangun pagi, tapi kali ini dia tidak bangun-bangun. Meskipun merasa janggal, Suri tidak membangunkan Parjo karena dia menganggap mungkin suaminya masih butuh istirahat. Tapi setelah ditunggu sampai siang, tidak juga terbangun. Khawatir terjadi sesuatu, Suri pun akhirnya kembali ke kamar dan membangunkan suaminya. Pas baru mau membangunkan, Suri menyadari bahwa wajah Parjo pucat sekali dan badannya dingin. Di situ sudah panik sekali Suri. Dengan panik dia pun langsung mengguncang-guncang tubuh suaminya. Mas kamu kenapa? Bangun mas, bangun. Parjo sama sekali tidak merespons apapun. Dan di saat yang sama juga Suri menyadari bahwa napasnya Parjo sudah tidak terasa lagi. Sudah tidak bisa berpikir positif di situ, nenek saya ini langsung keluar rumah minta bantuan dan memanggil seorang kiai yang memang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Pak Kiai tolong. Akhirnya datanglah ini Pak Kiai kan? Setelah melihat kondisi Parjo, Pak Kiai bilang, sudah Bu, Ibu tenang saja. Pak Parjo masih ada kok, insya Allah dia masih hidup. Dan akhirnya Kiai ini mengusap kepalanya Parjo, dan selang beberapa saat kemudian, Parjo pun bisa membuka matanya lagi. Sudah sadar dia. Melihat suaminya sudah sadar, Suri pun langsung bertanya bertubi-tubi. Mas kamu tadi kenapa?
Kamu tidurnya kok lama sekali macam orang meninggal. Kamu tidak apa-apa kan? Ah, masa sih, Bu? Tapi memang sih, barusan aku mimpi sesuatu yang aneh, Bu. Apa karena itu ya aku tidak bangun-bangun? Kata dia begitu. Memang kamu mimpi apa, Mas? Cobalah ceritakan ke kami, kata Suri. Disitulah Parjo pun akhirnya bercerita bahwa dia bermimpi didatangi oleh sesosok laki-laki tubuhnya, tinggi besar berbulu lebat, matanya merah berapi-api. Dengan nada marah, sosok ini bilang, "Dasar kamu manusia tidak tahu diri. Kamu sudah merebut rumahku dan membuat pasukanku tidak betah di sini. Aku tidak akan membiarkanmu dan seluruh keturunanmu hidup tenang." Mendengar ancaman itu, Parjo malah bingung dalam mimpinya. Dia nanya, "Kamu ini siapa? Rumah apa yang kamu maksud?" Sosok itu bilang lagi, "Sebenarnya aku adalah penghuni rumah ini sejak ribuan tahun lalu. Tapi setelah kamu datang tanpa minta izin, pasukanku merasa terusik hingga mereka memilih untuk pindah dari sini. Lalu mau kamu apa? Apa yang bisa saya lakukan?" Tanya Parjo. "Aku mau pasukanku kembali lagi ke sini. Beri kami tempat tinggal di sini dan sebagai balasannya, kami akan menjagamu dan juga keturunanmu nanti." Dengan permintaan itu sebenarnya Parjo tidak setuju. Tapi entah karena dorongan apa, tiba-tiba saja Parjo bilang, "Ya sudah, aku setuju." Dengan disetujuinya kesepakatan dalam mimpi itu, mereka pun secara resmi terikat dengan perjanjian gaib. Setelah mendengar cerita dari Parjo, Suri ini marah. "Ya Allah, Mas, kamu kok bisa-bisanya melakukan perjanjian sama setan? Bagaimana nanti nasib keluarga kita? Maafin aku, Bu. Aku juga tidak tahu kenapa aku mengiyakan permintaan mereka. Namanya juga dalam mimpi." Mendengar perdebatan itu, Pak Kiai berusaha menenangkan. Sudah, itu cuma mimpi saja. Insya Allah tidak akan jadi kenyataan kok." Mendengar ucapan Pak Kiai, mereka pun lega. Iya ya, namanya juga mimpi. Siapa tahu perjanjian tadi tidak berlakulah di dunia nyata, kata mereka, mencoba menenangkan diri. Tapi ternyata perjanjian gaib itu bukan sekadar isapan jempol belaka. Karena pada malam bulan purnama, ada sebuah peristiwa mistis di rumah Parjo yang masih berkaitan dengan perjanjian itu. Jadi ceritanya, pada suatu malam bulan purnama, ini masih di tahun 1940-an, Parjo dan tetangga sekitar rumahnya berkumpul untuk menikmati pemandangan bulan purnama. Di desanya, Parjo ini memang ada kebiasaan khusus di mana para bapak-bapak akan begadang di luar rumah sampai pagi menjelang. Sekalian ronda, sekalian kumpul-kumpul. Malam itu, mereka berencana untuk begadang di kebun belakang rumah Parjo yang luas sekali itu. Awalnya, semua berjalan lancar. Mereka mengobrol sambil sesekali meminum kopi dan merokok. Tapi ketika waktu menunjukkan lewat tengah malam, bapak-bapak ini tiba-tiba merasa sangat mengantuk, sengantuk-ngantuknya. Padahal sudah minum kopi dan biasanya mereka sanggup begadang sampai pagi. Karena sudah tidak sanggup menahan kantuk, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidur. Pas lagi enak-enaknya tidur, salah satu dari mereka yang bernama Joko tiba-tiba mendengar ada suara keramaian. Karena penasaran, Joko pun memaksakan diri untuk membuka matanya. Tepat di saat matanya terbuka, betapa terkejutnya Joko karena dia melihat ada banyak sekali orang lagi berlalu lalang di hadapannya. Ada bapak-bapak, ada anak muda, ada orang tua, ada ibu hamil, ada ibu yang lagi menggendong anak, ya pokoknya ramai sekali di situ. Di saat yang sama, Joko ini juga menyadari bahwa orang-orang itu sedang memanggul barang-barang di punggung mereka. Ada yang manggul selimut, bantal, guling, ada juga karung goni berisi baju, pokoknya macam orang lagi pindahan. Tapi anehnya, orang-orang yang lewat itu berwajah pucat pasi dan tidak tersenyum sama sekali. Belum sempat mencerna keanehan itu, Joko melihat kawan-kawan yang lain masih tertidur. Jadi cuma dia saja yang melihat keramaian itu. Meskipun begitu, Joko tidak merasa takut, dia malah penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang ibu yang lewat, "Bu, permisi kok rame-rame ke sini, memangnya lagi ada apa? Ibu ini asalnya dari mana?" Joko belum pernah melihat ibu ini sebelumnya. Mendengar pertanyaan itu,
si ibu tadi sama sekali tidak menggubris. Dia berlalu begitu saja tanpa menjawab sepatah kata pun. Meskipun pertanyaannya tidak dijawab, Joko berpikir, apa jangan-jangan mereka warga desa sebelah ya? Siapa tahu di sana lagi ada bencana alam, makanya mereka ramai-ramai mengungsi ke sini. Untuk membuktikan anggapannya itu, Joko membangunkan salah satu kawan yang ada di sana bernama Pak Muis. "Pak, bangun Pak, kita coba cek ke desa sebelah yuk." Di sini Joko belum cerita apapun ke Muis. Muis pun menurut saja. Setelah sampai di desa sebelah yang tidak begitu jauh, Joko terkejut. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Situasi di desa sebelah itu betul-betul sepi, bahkan tidak ada satupun warga yang berkeliaran di luar rumah tengah malam. Karena tidak ada apa-apa, Joko jadi berpikir, lalu tadi orang-orang tadi siapa ya? Mereka asalnya dari mana? Merasa ada yang tidak beres, barulah Joko bercerita ke Muis tentang kejanggalan yang dia lihat tadi. "Pak, tadi itu saya lihat ada banyak sekali warga datang ke kebun belakang tuh. Mereka bawa barang-barang macam orang pindahan." Dengar itu Muis cuman bilang, "Ah yang benar Pak, kok aku tidak dengar suara apapun ya? Jangan-jangan makhluk halus tidak itu Pak Joko?" "Ah jangan mengada-ada kamu Pak, aku tadi lihat kok mereka semua manusia. Bapak ajak bicara saja mereka tidak gubris. Feeling aku itu hantu Pak, apalagi ini malam purnama. Konon katanya banyak makhluk halus berkeliaran." Mendengar penjelasan Muis, merinding juga si Joko ini. Dia pun akhirnya menceritakan hal itu ke Parjo. Sesampai di sana, Joko pun langsung menceritakan peristiwa mistis itu secara detail. Mendengar cerita Joko, Parjo langsung merinding. Astagfirullahalazim, apa jangan-jangan yang Joko lihat tadi ada hubungannya sama perjanjian gaib tempo hari itu ya? Ternyata dugaan itu memang betul. Sejak kejadian itu, Parjo selalu bermimpi didatangi sama sosok hitam berbulu tadi. Dalam mimpinya, sosok itu selalu bilang bahwa dia sudah mengajak pasukannya kembali ke rumah Parjo. Dan sosok ini menekankan bahwa Parjo sudah terikat secara gaib dan tidak akan bisa melepaskan diri sampai akhir hayatnya. Parjo pun tidak bisa berbuat banyak selain menjalani sisa hidupnya dalam bayang-bayang ketakutan. Berpuluh-puluh tahun pun berlalu hingga tibalah momen di mana Santi dan Wiwin sudah beranjak dewasa dan berumah tangga. Wiwin sudah menikah dan memiliki seorang anak, inilah si Caca. Di sini Parjo sudah jadi kakek-kakek. Ketika anak-anaknya sudah dewasa, barulah Mbah Parjo mengaku bahwa dia sudah melakukan perjanjian gaib dengan sesosok makhluk halus sejak puluhan tahun yang lalu. Tidak lama setelah menceritakan rahasia itu, entah karena faktor usia atau perjanjian gaib itu, Mbah Parjo tiba-tiba mengalami hilang ingatan. Dia lupa namanya, lupa istrinya, lupa anak cucunya, sampai rumahnya pun dia lupa. Tidak lama dari situ, Mbah Parjo pun mengalami muntah darah terus-menerus, lalu meninggal dunia tanpa sempat dibawa ke rumah sakit. Hanya berselang beberapa tahun kemudian, gantian Nek Suri istrinya yang meninggal dengan cara yang sama persis. Pertama, hilang ingatan, lalu muntah darah, dan meninggal dunia. Kepergian yang janggal itu membuat keluarga Caca bertanya-tanya. Mereka menduga kematian kakek dan nenek mereka ini ada kaitannya dengan perjanjian gaib dulu. Karena khawatir perjanjian itu berlanjut, akhirnya keluarga Caca memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan membeli rumah baru yang tidak jauh dari sana. Rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Setelah rumah itu kosong, keluarga Caca sering mendengar desas-desus bahwa warga sering mengalami kejadian mistis ketika lewat di depan rumah Mbah Parjo. Ada suara perempuan menangis, tertawa, bahkan suara orang berkelahi di dalam rumah. Sampai akhirnya pada suatu hari, bapaknya Caca yang bernama Pat Hashim mengalami langsung kejadian mistis di sana. Suatu sore Pak Hashim mampir ke rumah itu untuk bersih-bersih. Selang beberapa jam setelah dia pulang ke rumahnya, tiba-tiba ada suara ketukan pintu di rumahnya. Ternyata tetangganya yang bernama Pak Yanto datang memberitahu. "Pak Hashim, tolong di rumah mertua Bapak di dalam ada suara orang berantem Pak. Tolong dicek, saya tidak berani masuk." "Masa iya Pak? Kayaknya tidak mungkin. Saya baru saja dari sana dan pintu sudah saya kunci semua."
Beneran, Pak? Saya dan bapak-bapak yang lain juga dengar. Akhirnya Pak Hashim balik lagi ke rumah Mbah Parjo. Sesampainya di sana, dia tidak melihat ada kejanggalan apapun. Rumah itu kosong sepi. Karena tidak ada apa-apa, Pak Hashim bermaksud pulang. Tapi pas baru saja balik badan, tiba-tiba Pak Hashim dikejutkan dengan suara golok yang saling bergerincing, macam orang lagi main pedang-pedangan. Belum sempat mencerna keanehan itu, Pak Hashim dikejutkan dengan kemunculan sosok wanita berambut panjang, berpostur tinggi membungkuk, dan mulutnya menganga lebar sampai bibir bawahnya menyentuh dadanya. Pak Hashim gemetar dan tidak bisa bergerak. Sosok itu malah ketawa sambil memamerkan lidah panjangnya dan giginya yang besar-besar. Dan ketika sosok itu tertawa, Pak Hashim kembali mendengar suara golok yang bergerincing tadi. Dan kalian tahu, ternyata suara golok itu berasal dari suara gigi makhluk itu yang lagi bergemeletuk. Rupanya itu bukan suara orang berantem, tapi suara giginya yang beradu macam golok. Melihat pemandangan mengerikan itu, Pak Hashim langsung merapalkan surah-surah pendek sebisanya, dan alhamdulillah sosok itu hilang. Pak Hashim langsung lari terbirit-birit. Sejak kejadian itu dia tidak pernah mau lagi ke rumah itu sendirian. Saking banyaknya kejadian mistis, akhirnya keluarga sepakat menjual rumah itu. Tapi setelah dijual, gangguannya tidak berhenti. Rumah kakek Caca itu sudah berkali-kali ganti kepemilikan karena setiap orang yang tinggal di sana pasti merasa tidak betah. Ada kabar penghuni berikutnya meninggal secara misterius. Ada juga yang mengalami gangguan jiwa tiba-tiba. Hal itulah yang membuat keluarga Caca berpikir bahwa para penghuni kampung setan masih tinggal di sana dan membuat rumah itu menjelma menjadi rumah kutukan. Astagfirullah. Oke, jadi itu kisah mistis yang dialami oleh kakeknya Caca dan berlanjut sampai 3 generasi berikutnya. Kabarnya sekarang, bangunan asli rumah itu sudah dibongkar dan dijadikan koperasi simpan pinjam. Tapi lagi-lagi, rumah itu selalu membawa atmosfer negatif, karena kabarnya koperasi itu sekarang hampir tutup karena bangkrut. Entah ada kaitannya sama aura negatif atau bagaimana, yang jelas di balik sejarahnya yang menyeramkan, alhamdulillah ikatan perjanjian gaib Mbah Parjo tadi tidak berlanjut ke generasi keturunannya. Caca memang sempat sesekali mengalami hal-hal mistis tentang rumah itu, macam melihat sekelebat bayangan atau mencium bau busuk, tapi yang penting bukan gangguan yang parah. Semenjak pindah, mereka sudah tidak pernah dihantui lagi. Mungkin perjanjian Mbah Parjo tadi sudah terputus ketika dia dan istrinya meninggal dunia. Wallahu a'lam bisyawabi. Sekian dulu videonya dari Dongeng Horor. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk saran-saran selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku unggah video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian mendapatkan informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!